Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sebenarnya buat anak muda zaman sekarang ini eh, lagi rame lah. Itu fenomena zodiak edit. Mungkin dari kalian ada yang punya temen yang kalau semisal diajak ngobrol ataupun mungkin lagi diskusi gitu, dia nggak nanyain kayak semisal tugas kemarin apa nih, atau mungkin hobi lo apa, atau mungkin sekarang lagi sibuk ngapain, ada kesibukan apa, tapi yang dia tanya itu zodiak lo apa. Nah, terus pas misal kita jawab Scorpio atau apapun itu tiba-tiba langsung kayak jaga jarak karena Scorpio katanya tuh red flag. Selamat buat orang-orang yang percaya sama kayak gituan, itu baru aja terjebak sama yang namanya dunia ramalan bintang. Kita udah hidup di zaman yang serba canggih. Teknologi udah sampai cloud, tapi kita masih aja nanya nasib ke posisi bintang yang jaraknya itu jauh banget sama kita. Nah, ada video di YouTube yang bisa kalian tonton, yaitu kajiannya Ustadz Syafiq Rizal Salamah, yang dia membahas masalah tentang zodiak ini sendiri. Dan jujur, ini lumayan membuka mata banget kita sih. Nah, si Ustadz Syafiq ini cerita tentang ada seorang penulis. Jadi dia nulis di rubrik zodiak di majalah yang akhirnya malah tobat. Lah, kok bisa? Nah, jadi pengakuannya dia itu bilang kalau semisal apa yang dia tulis di majalah itu semuanya ngawur. Jadi nggak valid nih. Dia asal ketik aja. Nah, semisal contoh yang dia ketik, minggu ini keuanganmu bakal seret, atau mungkin asmaramu lagi berantakan. Dan semua yang dia tulis tuh ngawur. Nggak ada data yang valid. Dan anehnya, banyak orang yang ngerasa, ih bener banget ya. Atau mungkin kayak, kok tahu sih ini orang gitu kan. Seakan-akan relate dengan kehidupan yang dia punya. Padahal si penulisnya aja lagi bingung nih mau nulis apa. Kenapa untuk orang-orang, mungkin beberapa orang itu ngerasa benar gitu dalam tulisan itu. Ya karena manusia itu punya sifat yang namanya khawatir sama masa depan. Ya, jadinya kita butuh pegangan. Jadi pas ada kalimat umum yang sebenarnya bisa terjadi sama siapa aja, otak kita langsung ngelakuin filtering otomatis buat nyocok-nyocokin sama kejadian di hidup kita. Di psikologi ada yang namanya itu Burnham effect, atau ya kita bisa sebut cocok logi. Nah, di sini Ustadz Syafiq juga ngebahas soal orang pintar atau dukun yang sekarang namanya itu macam-macam. Jadi banyak banget namanya. Dan ada cerita menarik nih tentang orang pintar ini. Jadi ada seorang peramal yang didatengin sama jenderal-jenderal buat nanya, kira-kira saya bakal naik pangkat gak ya? Logikanya aja udah nggak nyampe gitu. Contoh, kalau emang si peramal tahu tentang masa depan, dia nggak bakal buka praktek ramal buat nyari duit gitu kan. Otomatis seakan kan dia ngeramal terus ngasih tahu nih ke jenderal-jenderal tersebut, misal iya, oh kalian bakal naik pangkat atau mungkin apa, atau mungkin kalau kalian ngelakuin ini bakal turunin pangkat kalian, atau karir kalian bakal jelek gitu. Kenapa dia nggak mikirin karirnya dia sendiri gitu? Contoh, dengan dia bisa tahu masa depan, dia mending main saham atau mungkin beli kripto pas lagi dip, atau bisa aja main lotre aja sekalian, ya kan? Dia jadi kaya malah dengan tahu masa depan itu. Tapi nyatanya mereka masih butuh uang kan dari orang-orang yang datang. Jadi sebenarnya siapa yang pintar atau siapa yang lagi dipinter-pinterin? Nah, sebenarnya poin utamanya di sini itu simpel sebenarnya. Yang pastinya, yang tahu tentang hal-hal gaib itu cuma satu, yaitu Allah. Jadi masa depan itu bukan diatur sama susunan bintang Sagittarius kayak, atau Capricorn, atau mungkin
apalagi sih, banyak lah pokoknya. Tapi diatur sama yang nyiptain bintang-bintang itu sendiri yang bahkan dinamain sama manusia. Daripada kita sibuk overthinking sama ramalan zodiak di akun-akun receh mungkin ya yang kita temuin di sosial media, ini kita fokus sama apa yang bisa kita kontrol hari ini. Kita kerja keras, kita belajar, kita doa. Itu sesuatu hal yang nyata dan bisa menghasilkan gitu. Daripada kita mungkin keberuntungan berdasarkan bulan lahir. Nah, jadi buat kalian semua yang lihat video ini, jangan maulah hidup kalian disetir sama tulisan-tulisan ngawur atau mungkin ya kayak ramalan-ramalan gitu, ngapain gitu kan. Jadilah nahkoda buat hidup kalian sendiri. Pasti bisa kok. Nah, sini saya Pratya Dilaksana, makasih udah nonton. Cabut dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.